Assalamualaikum teman-teman, saya sekarang sudah di Bandara KLIA 2. Untuk teman-teman yang mungkin pertama kali ke bandara ini, awal masuk kita harus perhatikan dulu pesawat kita ada di sebelah mana nanti row-nya. Nah, ini di bagian sini. Oke, setelah tahu kita lanjut ke dalam. Kita di row UY. Ya. Kita lihat ke arah pelepasan. Ini kita di KLIA 2. Jadi KLIA itu ada satu, ada dua. Yang satu jadi diperhatikan kalau Air Asia sih itu di KLIA 2. Kemarin kita Batik Air di KLIA 1 ya. Jadi diperhatikan ya teman-teman, kita ke KLIA mana. Nah, ini pelepasan di lantai 3 ya. Masih lurus. Lurus terus ke depan. Nah, di sini ada counter daftar masuk. Check-in counter. Kita print terlebih dahulu tiket kita di counter check-in di luar. Sekaligus kita bisa drop bagasi secara otomatis. Nah, ini mesinnya teman-teman. Kita bisa check-in di sini ataupun kita lebih baik check-in di webnya. Ini hanya ngeprint aja untuk mempermudah, ngeprint apa namanya? Ngeprint check-in. Maksud saya print boarding pass. Kita pilih bahasa Indonesia, kita cetak ulang boarding pass, masukkan nomor pembelian. Nah, ini kita pilih semua, lanjutkan. Ini untuk mempermudah aja, sebetulnya udah ada air boarding. Oke, udah. Ini hasilnya, nanti kita langsung ke memasukkan bagasi secara otomatis. Yuk. Sekarang bagasinya. Ya, bagasi. Ini apa buat kayak tas kita nih. Tas kita juga harus di print ini. Berapa kita? 1, 2, 3. 4 banyak sama ini sama Stroller. Yang dibawa ke atas kita print ada 4. Nah, ini bentuknya kayak gini. Toilet pasang ini? Tidak ada. Berarti satu aja ini. Pasang ini. Ini tak usah. Oke. Tag bagasinya itu buat bagasi kita masuk ke dalam. Jadi kalau bagasi kita satu ya cukup satu aja ngeprint. Jadi salah kita. Jadi kalau di KLIA 2 jadi kita serba mandiri ya. Sebenarnya ada juga di sana kalau memang bingung bisa masuk ke counternya. Cuma biar cepet kita bisa pakai drop bagasi otomatis. Boarding pass kita di ini dulu. Tadi mana boarding pass? Boarding pass kita di scan dulu. Wah. Jadi lama-lama jadi petugas bandara. Ya. Ada bagasinya 20 kilo. Konfirmasi. Petugas bandara. Ini ada stiker berarti tempelkan di sini. Ya, kayak di bandara lah.
Nah, inilah kira-kira. Oke, bawahnya scan lagi. Oke, kita pencet. Dan itu udah selesai. Apakah ini lain tidak? Enggak, yuk. Q1. Habis drop bagasi, kita langsung masuk ke cari kita gate berapa tadi? Gate Q ya? Hah? Gate mau masuk ke sini, nanti kita lihat gate berapa. Gate Q kalau. Nah, ini selepas dari imigrasi kita lihat ke arah mana gate kita. Nah, saya membawa Adiba, jadi kita dapat fasilitas prioritas, jadi kita bisa gunakan mobil. Kalau teman-teman ya tanpa anak sih bisa pakai jalan sendiri ke gate yang tadi ditentukan. Ini lumayan jauh ke gate-nya, itu lumayan panjang, jadi ya kalau bisa maksimal 2 jam. Bagusnya sih 3 jam sebelum keberangkatan kita harus sudah datang. Jadi terus aja kini nanti cari gate-nya, gate berapa gitu ya. Kalau kita ini naik mobil karena memang kita bawa anak, jadi kita diprioritaskan. Oke. Jadi kalau kalian bawa anak nanti jangan sungkan-sungkan untuk ikut ke mobil ini. Ini buat disabilitas juga bisa, buat anak yang bawa bayi juga bisa. Oke. Teman jalan tadi ini akhir jalannya di sini ada arah P atau Q ke bawah, atau mungkin kode yang lain bisa pakai. Kalau pesawat kita lama juga transit bisa di sini nih. Bisa tiduran di lantai di sini. Jadi kalau masih lama penerbangannya bisa istirahat, karena di sini nggak masalah ya kalau tiduran di lantai juga nggak masalah. Begitu loh. Bisa ngasok dulu di sini sebelum boarding. 10 ringgit, 35.000. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman ada pesawatnya yang misalkan datang kepagian ke sini, jadi bisa check-in dulu, kemudian nanti teman-teman bisa istirahat di sini. Jadi di ujung dari ininya, ujung dari misalkan 3 jam lagi atau 2 jam lagi bisa istirahat dulu di sini. Bisa sampai pijit ataupun bisa tiduran di lantai atau di kursi-kursi kosong, itu bisa. Jadi di sini tidak ada yang marahin ya. Jadi petugas-petugas ini sudah biasa melihat orang-orang yang tidur di lantai di itu, karena penerbangannya masih lama. Itu teman-teman itu di bawah ada yang lagi tidur. Jadi tapi ya hati-hati, kita ketiduran kelamaan ketinggalan pesawat. Di KLIA ini semua dari awal tuh kita lakukan check-in secara mandiri bisa, kemudian bisa check-in juga lewat web. Kalau saya anjurkan sih lewat web biar simple. Kemudian di mesin yang tadi itu yang yang counter itu kita ngeprint label bagasinya, kemudian menuju ke tempat drop bagasi secara mandiri gitu. Nah, tadi ikuti petunjuk-petunjuk yang udah di share oleh saya gitu, dan ternyata timbangannya harus pas, harus 20 kilo. Kalau lebih dia akan nolak, sistemnya akan nolak. Jadi kalau misalkan kelebihan langsung diambil aja langsung dari sana. Dan tadi pas masuk ada penimbangan bagasi ya, bagasi carry on kita. Jadi kayak yang dibawa ke pesawat ditimbang, tapi kita bawa 3 sepenuhnya, kita timbang 1. Tipsnya sih yang ditimbang tuh kebanyakan koper. Jadi koper tuh harus pas. Ya lebih, kalau 7,8, 7,5 mungkin tidak apa-apa. Jadi asal jangan lebih dari sampai 10 kilo. Jadi kan kadang-kadang penerbangan yang low cost ini kita tidak ambil bagasi karena bagasinya cukup mahal. Kalau saya sih karena memang bawa bayi, jadi kita ya harus ambil bagasi minimal 20 kilo kalau bawa bayi itu, karena peralatannya ya cukup banyak gitu ya. Tapi itu tergantung dari masing-masing karena beda-beda tiap orang tuh ya gitu. Nah, kemudian
untuk menuju ke KLIA 1 ini ya, KLIA 2 maaf, banyak teman-teman caranya. Jadi teman-teman, pertama kalau dari KL Sentral itu bisa pakai bis dari KL Sentral gitu, pakai bis itu lebih murah, tapi ya perjalanan yang cukup lama. Jadi jangan mepet-mepet. Jadi kita hitung kalau nggak salah sekitar 1 jam sampai 1,5 jam ke sini. Kalau pakai KLIA Transit itu lebih cepat. KLIA Express itu lebih cepat. Kalau KLIA Transit itu ya kita itu berhenti gitu. Jadi agak sedikit tambah dari KLIA Transit gitu. Jadi itu bisa pilih monggo masing-masing pakai apa. Dan juga kalau saya tadi itu transit di Kota Warisan supaya menjaga supaya kita tidak terlambat ya. Jadi saya lebih baik milih transit di Kota Warisan dengan hotel kurang lebih sekitar 450.000, tapi itu sangat bagus, sangat besar, dan mungkin bisa 3-4 orang bisa masuk ke sana gitu ya. Jadi bentuknya seperti apartemen yang bagus, bersih juga. Nanti kita di sana check in secara mandiri, nanti di WA sama pemilik hotelnya, nanti ada arahannya. Jadi kita menuju ke pintu yang mana, kemudian kita bilang ke security-nya, nanti security-nya sudah tahu menunjukkan untuk membuka di box seperti kotak pos. Kotak boxnya itu isi kunci kita, nanti dikasih passwordnya gitu. Jadi kita nanti ambil sana. Karena memang kita sampai malam, kemudian pagi-pagi juga packing, jadi kita nggak keburu buat lihat view Camri, tapi kalau menurut saya bagus sih. Jadi bisa pertimbangan, kalaupun memang takut telat bisa nginep di sana, karena dari sana ke KLIA itu sekitar 20 menit, maksimal 30 menit gitu. Jadi lebih cepat gitu. Jadi kita nggak was-was seperti itu. Kita bisa gunakan Grab juga, dari sana banyak Grabnya. Dan yang kedua, kita kalau mau makan durian juga di daerah sana banyak yang murah-murah, Musangking, Backtown juga. Kemarin kita makan Musangking di sana. Jadi ya walaupun memang transit tidak membosankan juga, di sana makanan juga 24 jam gitu. Jadi ya mangga teman-teman di sana bisa pilih, bisa transit di sana. Kira-kira seperti itu. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan salah, kalau pi ke kiri, Q ke kanan. Kita di Q11. Ini bisa lihat di sini. Jadi teman-teman harus sering ngecek ya, takutnya pesawatnya pindah gate gitu. Jadi nanti ke gate-nya juga jangan mepet-mepet. Nah, kalau sudah ke imigrasi sih udah sedikit tenang ya. Tapi di ini juga lumayan rada jauh jalannya, jadi jangan mepet-mepet. Nanti lari-lari ya capek, takutnya ketinggalan juga. Ini masih terus lurus. Itu nih kapsul transit nih. Kalau nggak salah ini mahal nih, sejutaan gitu apa 800. Coba nanti dicek di itu, di Traveloka atau tiket.com. Kita bisa transit di sini. Ini lebih enak sih. Jadi dekat banget ke ininya, ke tempat pesawat kita. Tapi terlalu mahal kalau menurut saya. Di Kota Warisan juga ya oke lah gitu. Kasurnya tuh buat 1 orang. Kita udah mulai masuk ke gate-gate-nya. Ada pemeriksaan. Di sini ya kalau lagi rame ini bisa panjang. Jadi ya teman-teman jangan terlalu mepet. Tetap harus ada spare waktu. Kalau bagus sih 3 jam amannya. Barang kita lanjut lagi. Ini 10 menit ya kurang lebih ke sana. Lurus.
Jadi kalau bawa anak, kalau mau ganti popok, itu jangan jangan yang di karpet-karpet karena jaraknya masih jauh. Nah, nanti di sini banyak juga toilet-toiletnya, jadi supaya aman sih dekat dulu ke gate, baru kita nyantai gitu. Kalau yang istirahat yang tadi, kalau misalkan penerbangan kita masih 5 jam, 6 jam gitu. Apalagi bawanya cuma carry on yang dibawa ke atas saja. Kalau nggak salah sih bisa masuk. Memang panjang banget nih gate-nya itu. Oh, teman-teman dapat yang queue yang ujung ya terus telat. Ya siap-siap lari pagi. Sport.